Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Baik, ini lanjutannya. Jadi tadi pembahasan kita tentang al-asabah bil ghair, ya. Kesimpulannya adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan kandung dan saudari perempuan sebapa. Mereka ini adalah para pewaris yang awalnya dengan farad. Dan semuanya ini sama ya faradnya, bagian yang didapat dari harta waris, yaitu sama-sama dapat setengah kalau sendirian. Tapi kalau berdua, ya ada 2 orang atau lebih, maka dapatnya 2/3. Nah, mereka-mereka ini kalau bersama mereka ada saudara laki-lakinya, anak perempuan berarti ada anak laki-laki, cucu perempuan berarti ada cucu laki-laki. Saudara kandung perempuan berarti ada saudari kandung saudari perempuan kandung berarti ada saudara laki-laki kandungnya. Saudari perempuan sebapa berarti ada saudara laki-laki sebapa. Kalau ada saudara laki-lakinya maka mereka, yaitu perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan kandung dan saudari perempuan sebapa, akan berubah dari mewarisi secara farad menjadi mewarisi secara asabah. Kemudian juga di sini dibahas bahwa cucu perempuan ini ada tambahan keterangan. Begini ya ikhwan. Ya. Untuk cucu, ya kita akan bahas cucu. Misalnya ada orang meninggal namanya, anggap aja namanya Bilal. Ya. Dia wafat. Nah, si Bilal ini punya anak nih. Yang pertama namanya Umar. Yang kedua namanya Hafsah. Yang ketiga namanya Ali. Nah, cuman qadarullah anak-anaknya Bilal ini sudah meninggal duluan daripada si Bilal. Ini wafat. Ini wafat. Ini juga wafat. Berarti si Bilal ini punya umur panjang. Dan alhamdulillahnya anak-anaknya Bilal sudah punya anak juga. Berarti dianggap sebagai cucu. Umar punya anak namanya Zainab. Hafsah punya anak namanya Fatimah. Ali punya anak namanya Akbar. Ini tolong diperhatikan nih ya ikhwan, tambahan nih. Ya. Ini kan derajatnya cucu semua nih ya. Derajatnya cucu semua. Nah, mana cucu yang mewarisi? Zainab mewarisi. Kenapa? Karena dia datang dari laki-laki. Bintul Ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki ini. Terus siapa lagi? Akbar. Dia juga mewarisi. Kenapa? Karena dia cucu laki-laki yang datang dari laki-laki. Sedangkan Fatimah ini nggak mewarisi. Kenapa? Karena dia cucu yang datang dari anak perempuan. Ingat, cucu yang datang dari anak perempuan itu tidak mewarisi. Sekalipun misalnya Hafsah juga punya anak namanya Hamzah, anaknya laki-laki. Tapi Hamzah ini nggak mewarisi. Kenapa? Karena Hamzah dia terhubung ke Bilal lewat perempuan. Maka dia nggak mewarisi. Jelas ya, mana cucu yang mewarisi, mana yang tidak mewarisi. Nah, di sini sekarang kita masuk ke hitungan.
Pada dasarnya Zainab itu mewarisi dengan farad, yaitu setengah. Tapi karena ada cucu laki-laki di sini, maka Zainab berubah, tidak dengan farad lagi, tapi dirubah menjadi asobah. Mungkin ada yang bertanya, lah kan bapaknya Zainab sama bapaknya Akbar beda. Sekalipun beda, derajatnya mereka sama-sama cucu. Selama mereka sama-sama cucu, maka sama-sama bisa mewarisi secara asobah. Apalagi kalau misalnya Umar, ya, apalagi kalau si Umar punya anak namanya Umer. Nah, ini lebih kuat lagi, Zainab bakalan ya mewarisi bukan dengan farad lagi tapi dengan asobah. Ya, jadi intinya selama derajatnya masih cucu, walaupun beda bapak, maka cucu yang laki-laki akan merubah cucu perempuan dari mewarisi secara farad akan mewarisi secara asobah. Tapi bahkan ya ikhwan, bahkan ya, ini kita gambar lagi nih, seperti yang tadi. Misalnya tadi ya, si Bilal wafat. Kemudian dia punya anak namanya Umar, Zainab, sama Ali. Nah, terus punya anak lagi. Umar punya anak 2, Umer sama Fatimah. Zainab juga punya anak 2. Satu namanya Hamzah, satu namanya Khadijah. Ali punya anak juga namanya Utsman. Dan qadarullah Umar udah wafat, Zainab juga wafat, Ali juga wafat. Nah, tadi yang mewarisi adalah ya, Utsman mewarisi Umer sama Fatimah juga mewarisi, sedangkan Hamzah tidak mewarisi. Ya. Baik. Nah, tadi dibahas di kitab kita bahwa untuk cucu tuh ada tambahan. Apa itu? Nah, jadi gambarannya begini ya ikhwan. Anggaplah misalnya nih kita hapus dulu. Kelamaan ya. Baik, nah Umar punya anak, anggap aja ya, misalnya Umar punya anak namanya Fatimah. Zainab mempunyai anak siapapun ya, siapapun anaknya dia, tetap aja dia anaknya nggak bakalan mewarisi. Kemudian Ali punya anak lagi namanya Hamzah. Hamzah punya anak lagi namanya Utsman. Ini kan berarti Utsman ini berarti cicit ya. Nah, tolong didengarkan ya ikhwan. Ya, Umar tadi sudah wafat, Zainab wafat, Ali wafat, Hamzah juga wafat. Fatimah aslinya dia mewarisi setengah. Terus nggak ada cucu laki-laki yang bersama dia di sini, baik saudara kandungnya Fatimah atau sepupunya Fatimah, anak-anak laki-laki dari paman-pamannya
Fatimah nggak ada. Cuman ada cicit di sini nih. Ada Utsman. Walaupun Utsman sama Fatimah ini berbeda derajat, Fatimah cucu, sedangkan Utsman di bawahnya cucu, cicit. Tapi Utsman di sini dia bisa merubah Fatimah dari yang tadinya mewarisi secara farad berubah menjadi mewarisi secara asobah. Cicit bisa menjadikan cucu berubah dari yang tadinya mewarisi secara farad menjadi mewarisi secara asobah. Baik, jelas ya? Baik, selanjutnya di poin asobah bil ghair ini juga dibahas bahwa saudara laki-laki selain anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapa, selain mereka ini nggak ada laki-laki yang bisa menjadikan saudari perempuannya asobah. Ya, nggak ada. Atau ya, selain anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapa, selain mereka, saudari-saudari mereka nggak ada yang mewarisi bersama mereka. Oke, agar lebih mempermudah, Ustaz akan memberikan gambaran. Nah, tadi ya, anak laki-laki, terus cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, bawahnya saudara laki-laki sebapa. Mereka ini kan punya saudari perempuan ya. Anggap aja lah ini misalnya anak laki-laki kan pasti ada anak perempuan. Cucu laki-laki kan mesti ada cucu perempuan juga. Saudara laki-laki kandung ya pastinya ada saudari perempuan kandung. Saudara laki-laki sebapa juga pasti ada saudari perempuan sebapa. Nah, mereka ini kedua-duanya bisa mewarisi. Anak laki-laki sama anak perempuan dua-duanya mewarisi. Cucu laki-laki sama cucu perempuan dua-duanya mewarisi. Ya, mohon maaf tadi ada yang nelpon ya. Kita lanjutkan. Mereka ini ya, saudara laki-laki kandung juga mewarisi, saudari perempuan kandung juga mewarisi. Selain mereka, maka saudari perempuannya nggak mewarisi. Contoh misalnya ya, misalnya paman. Paman itu mewarisi. Paman kan ada pasangannya ya, bibi. Tapi bibi ya nggak mewarisi. Gitu loh ya. Pokoknya yang laki-laki dan perempuan dua-duanya mewarisi cuman 4 ini doang ya. Anak laki-laki sama anak perempuan satu. Yang kedua cucu laki-laki sama cucu perempuan. Yang ketiga saudara laki-laki kandung sama saudari perempuan kandung. Yang keempat saudara laki-laki sebapa sama saudari perempuan sebapa. Cuman mereka doang yang berpasangan dan dua-duanya mewarisi. Selain mereka, lakinya doang yang mewarisi sedangkan perempuannya tidak mewarisi.
Tayyib, kita kembali lagi ke kitab Fikih Muyasar. Al-asabatu ma'al ghair. Nah, yang ketiga sekarang al-asabah ma'al ghair. Wa humul akhwatu syaqiqat ma'al banati wa banatil ibni. Mereka adalah saudari-saudari perempuan sekandung yang bersama mereka ada anak-anak perempuannya mayit dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa idza ijtama'a asibani fa aksar, apabila ada dua ahli waris yang mewarisi secara asobah atau bahkan lebih, fa in ittahada fil jihati wal quwati wad darajati, kalau mereka itu datang dari arah yang sama, kuat yang sama dan derajat yang sama, ishtaraka fil mirath, maka mereka mewarisi secara asobah bersama-sama, kal abna'i wal ikhwati, seperti anak-anak dan saudara-saudara laki-laki. Wa in ikhtalafa fil jihati, kalau mereka berbeda dari sisi kedatangannya, yuqaddamul aqwa, maka yang lebih dekat kepada mayit didahulukan untuk mewarisi, sedangkan yang lebih jauh ditiadakan. Kal ibni wal ab, seperti anak laki-laki dan bersama mereka ada bapak, seorang bapak. Ya, anaknya mayit sama bapaknya mayit. Wa in ittahada fil jihati, tapi kalau mereka sama dalam sisi kedatangannya, waqtalafa fid darajati, tapi berbeda ya dari sisi derajatnya, yuqaddamul aqrabu darajatan, maka yang lebih dekat derajatnya itu didahulukan. Kal ibni ma'a ibnil, seperti anak dengan cucu laki-laki. Wa in ittahada fil jihati wa darajati, kalau sama dari sisi jihad kedatangannya dan derajatnya, waqtalafa fil quwwah, tapi berbeda ya dari sisi kuatnya, fayuqaddamul aqwa, maka yang lebih kuat itu didahulukan. Kal akhi syaqiq ma'al akhil ab, seperti saudara kandung bersama saudara sebapa. Baik, baik biar lebih jelas kan Ustaz jelaskan lewat tulisan. Jadi gini ya ikhwan, sekarang asobah ma'al ghair, ini yang namanya asobah ma'al ghair, yaitu yang pertama saudari kandung. Ini mereka bisa mewarisi secara asobah kalau mereka bersama anak perempuan jenazah atau cucu perempuan dari anak laki-laki jenazah. Jadi gambarannya gini kawan, misalnya ada seseorang meninggal ya, dia meninggalkan saudari perempuan kandung, dia juga meninggalkan anak perempuan, lalu meninggalkan istri. Maka istri ini dia dapat 1/8. Saudari perempuan kandung aslinya kan setengah ya. Anak perempuan juga aslinya setengah. Tapi berubah ya.
anak perempuan sama saudari perempuan kandung nih berubah, nggak setengah lagi, tapi mereka mewarisi dengan cara asobah. Ini namanya asobah ma'al ghair. Anak perempuan, misalnya nggak ada anak perempuan, ya, nggak ada anak perempuan, tapi ada cucu perempuan, sama aja. Mau anak perempuan, mau cucu perempuan sama. Sedangkan yang kedua ya ikhwan, yang kedua kan saudari kandung. Tapi jika ada, ini yang kedua, saudari sebapak dan dia mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi gambarannya sama. Cuman bedanya ya. Kalau di sini kan saudari perempuan kandung. Kita ganti aja. Saudari perempuan sebapak. Terus ninggalin istri. Istri dapat 1/8. Anak perempuan dapat setengah. Saudari perempuan sebapak juga dapat setengah. Tapi karena di sini ada saudari perempuan sebapak sama anak perempuan, maka pada saat itu mereka berubah. Mereka akan berubah. Cara mewarisinya bukan dengan farad lagi, tapi mereka mewarisinya dengan asobah. Dengan asobah. Itu dia asobah ma'al ghair. Kemudian diterangkan juga ya ikhwan. Ya diterangkan juga. Jika asobah ada 2. Nah ini asobah nih. Ya. Terus ditinjau dari jalur ya. Kemudian dari kekuatan sama derajat. Jalur ini tadi disebut dengan jihatun. Kekuatan itu dengan kuwah. Derajat dengan darajat. Istilahnya. Jika ada 2 pewaris yang mewarisi dengan cara asobah, maka dilihat 3 poin ini. Harus dilihat 3 poin ini. Jika dalam 3 poin ini sama, ya. Yang pertama sama. Apanya sama? Jalurnya sama, kuatnya sama, derajatnya juga sama. Contohnya gimana nih? Contohnya misalnya anak laki-laki. Kan anak laki-laki ini asobah ya. Dimana anak laki-lakinya ada 3. Ada orang meninggalkan anak laki-laki yang berjumlah 3 orang. Berarti mereka ya jalurnya sama, anak, kekuatannya juga sama karena anak, derajatnya juga sama anak. Maka mereka ya 3 anak laki-laki ini mewarisi secara asobah bareng-bareng. Anak laki-laki jumlahnya ada 3 atau ada 2 atau ada 5. Tapi semuanya anak laki-laki, berarti jalurnya sama, kekuatannya sama, derajatnya sama. Maka semuanya yang mewarisi dengan cara asobah. Baik. Kemudian yang kedua. Maaf. Jalur berbeda. Yang kedua jalurnya berbeda. Apa yang dilakukan?
yang mewarisi adalah yang kuat. Nah, gambarannya gini ya ikhwan. Ini misalnya Ali ini. Ada seorang bernama Ali. Dia meninggal. Ali punya anak. Namanya Umar. Ini anak ya. Dan dia punya ayah. Namanya Utsman. Ini ayah. Ini kan berbeda ya. Utsman sama Umar berbeda dari jalur. Utsman jalurnya adalah jalur ayah. Sedangkan Umar jalurnya jalur anak. Maka didahulukan yang kuat. Mana yang lebih kuat? Ayah apa anak? Yang lebih kuat adalah dalam syariat Islam. Yang lebih kuat adalah anak. Maka si anak mewarisi. Sedangkan si ayah tidak. Si anak yang mendapatkan asobah, si ayah tidak mendapatkan asobah. Gitu. Kalau misalnya dari jalur berbeda. Tayyib. Kemudian yang ketiga. Jalur sama tapi derajat beda. Contoh anak dan cucu. Ini saya gambarin nih. Misalnya tadi ada Ali. Ali meninggal dunia. Ali punya anak. Anaknya namanya Umar. Umar juga punya anak. Namanya Utsman. Dua-duanya masih hidup. Ini anak. Ini cucu. Ini kan Umar sama Utsman jalurnya sama. Jalur apa? Jalur keturunan. Jalur keturunan. Jalurnya sama. Tapi derajatnya beda. Kalau Umar mah anak, Utsman cucu. Maka dalam hal ini dahulukan yang lebih dekat. Lebih dekat kemana ya? Lebih dekat ke mayit, ke jenazah. Siapa yang lebih dekat ke Ali? Umar apa Utsman? Yang lebih dekat Umar. Maka Umar yang mewarisi dengan asobah. Utsman gak mewarisi. Begitu. Kalau jalurnya sama tapi derajatnya beda, maka yang mewarisi adalah yang lebih dekat. Ya, dalam hal ini yang mewarisi adalah yang lebih dekat kepada mayit. Jelas ya? Nah, sekarang yang keempat. Apa tuh yang keempat? Jalur dan derajat sama. Tapi kekuatan beda. Apa contohnya? Saudara kandung dan saudara sebapak. Kan sama-sama saudara ya. Berarti jalurnya sama. Derajatnya juga sama. Sama-sama saudara. Cuman kekuatannya beda. Kalau yang satu kandung, emak bapaknya sama. Kalau yang satu sebapak, bapaknya doang yang sama, ibunya beda. Nah, untuk poin yang keempat ini gimana? Didahulukan yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat? Tentunya yang lebih kuat adalah kandung daripada sebapak. Maka dengan demikian saudara kandung mewarisi dengan asobah
sedangkan saudara sebapa tidak mewarisi. Itu ya ikhwan. Baik. Alhamdulillah. Ya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Silakan dicatat yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang paham. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.